Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kuliah teori gelanggang. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenal apa itu gelanggang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang bahwa gelanggang itu tidak lain adalah struktur himpunan yang dilengkapi dengan dua buah operasi. Gelanggang tidak lain adalah grup dengan operasi jumlah dan dilengkapi dengan operasi kali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai unsur pembagi nol dan memahami karakteristik gelanggang. Perhatikan gelanggang bilangan bulat Z. Ketika kita mengambil unsur bilangan bulat tak nol, maka tidak akan ada bilangan bulat tak nol lain yang ketika dikalikan hasilnya adalah nol. Nah, perkalian dua bilangan bulat tak nol tersebut akan menghasilkan nol hanya terjadi ketika salah satunya adalah nol ya. Jadi kita perhatikan di sini, ketika kita mengambil dua bilangan bulat, katakanlah A dan B, ketika A-nya tidak nol, seperti Bapak tandain, nah maka kita tidak akan menemukan bilangan bulat tak nol yang lain, katakanlah B, sehingga hasil kalinya adalah nol ya. Nah, perkalian ini terjadi hanya ketika B-nya 0 ya. Jadi ketika keduanya tidak 0 ya hasilnya juga tidak akan 0. Nah, ketika kita menginginkan hasil kalinya 0 ya berarti salah satunya harus 0. Selanjutnya coba Anda perhatikan gelanggang matriks 2 kali 2 ya. Gelanggang matriks 2 kali 2. Ketika Anda mengambil matriks tak nol, katakanlah matriks yang entry-nya pada kolom pertama yaitu 1 dan pada kolom kedua 0, seperti Anda bisa lihat pada layar ya, sudah Bapak kasih tanda. Maka kita bisa mencari matriks tak nol lain. Nah, misalkan di sini matriksnya baris pertamanya 0 dan baris keduanya 1. Nah, ini sama-sama matriks tak nol. Coba Anda kalikan kedua matriks tersebut ya. Seperti Anda lihat nih. Nah, ini dikalikan, ternyata hasilnya adalah 0. Nah, dari dua pengamatan ini Anda perhatikan, untuk di bilangan bulat ternyata ketika bilangan bulat tak nol dikalikan dengan bilangan bulat tak nol hasilnya tak nol, dan menghasilkan nol hanya terjadi ketika salah satunya adalah nol ya kan, seperti pada baris ini yang Bapak tandai. Tetapi ini tidak berlaku di matriks ya. Kita bisa menemukan matriks yang sama-sama tidak nol. Di sini ada dua tak nol, tetapi ketika dikalikan hasilnya adalah nol. Ya, sangat kontras ya. Kalau di bilangan bulat ketika tidak nol dikalikan hasilnya tidak nol, tapi di matriks ketika keduanya tidak nol memungkinkan untuk hasilnya nol. Nah, sifat seperti ini kita sebut sebagai pembagi nol ya. Atau didefinisikan, misalkan R suatu gelanggang, unsur tak nol di R, katakanlah A, dikatakan pembagi nol jika ada unsur tak nol lain, katakanlah B, sehingga hasil kalinya adalah nol. Ya, tadi yang di awal itu adalah contoh
pembagi 0 dan bukan pembagi 0. Jadi ketika dari definisi ini berarti di sini matrik yang ini adalah pembagi 0. Begitu juga dengan matrik yang satunya ini pembagi 0. Kenapa? Karena matrik ini hasil kalinya adalah 0 ya. Jadi ketika kita punya matrik itu pembagi 0, maka pasangannya juga pembagi 0 ya. Karena keduanya mengakibatkan hasil kalinya menjadi 0. Dengan kata lain, bilangan bulat tidak punya pembagi 0 ya. Kenapa? Karena kita tidak menemukan contoh kasus seperti di matrik ya. Jelas ya apa itu pembagi 0. Bagaimana dengan di gelanggang bilangan real, gelanggang bilangan kompleks, gelanggang bilangan pecahan? Tentu saja di sana sama kasusnya seperti di daerah seperti di gelanggang bilangan bulat ya. Sama-sama tidak memuat pembagi 0. Nah, sekarang kita masuk ke bagian karakteristik gelanggang. Perhatikan bilangan jam di samping. Nah, di sini ada bilangan jam. Anda lihat ya dari atas kanan atas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 12 ini kalau ditulis ini 0 ya. Atau kita sebut ini sistem bilangan jam ini adalah Z12 ya. Kan ketika kita punya Z12 itu 12 ini kita tulis sebagai 0 ya. Angka 0-nya dari sistem bilangan jam ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika bilangan jam itu kita lipatkan 12 kali? Berarti di sini kalau kita ambil bilangan jamnya itu adalah 1, ya kalau kita lipatkan 12, 1 itu menjadi 12. Hasilnya apa? 12 itu kan tadi sama dengan 0 ya. Lalu kalau 2 dilipatkan 12 jadi 24. 24 itu ya juga sama 0 juga ya kan. Lalu kalau 3 ya 3 dilipatkan 12 berarti 36 ya berarti 0 juga atau 12. Lalu 4 juga sama, kalau dilipatkan 12 kali ya 0 juga. 5 juga sama, 6 sama 7 sama 8 juga 9, begitu juga 10 dan 11. Ketika Anda lipatkan 12, dia akan kembali ke 0 ya atau 12. Nah, sifat seperti ini kita sebut sebagai karakteristik ya. Berarti kalau sana karakteristik jam ya. Nah, sekarang kita perhatikan definisi formalnya. Bilangan bulat positif terkecil ya, bilangan bulat positif terkecil n kita sebut sebagai nilai karakteristik ya jika ketika kita kalikan dengan semua anggota gelanggang R, ini menghasilkan nilai 0 ya. Jadi ketika kita ambil sembarang anggota gelanggang lalu kita kalikan dengan bilangan bulat positif, nah ketika dia menghasilkan 0 dan bilangan positif bulat positif itu adalah yang terkecil, maka bilangan bulat positif terkecil itu kita katakan sebagai nilai karakteristik ya. Yang perlu dicatat, ketika tidak ada bilangan bulat positif n yang memenuhi persamaan di atas,
Nah, kita katakan bahwa gelanggang R nilai karakteristiknya adalah 0. Ya, contohnya di sini Anda perhatikan gelanggang bilangan bulat modulo N. Ini karakteristiknya adalah N. Tadi bilangan jam itu kan Z12, berarti karakteristiknya 12. Kalau Z2 berarti karakteristiknya 2. Z6 berarti karakteristiknya 6 ya. Lalu di sini ketika kita bicara gelanggang bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan kompleks, ini nilai karakteristiknya adalah 0. Kenapa? Karena sesuai di catatan tadi, ketika tidak ada bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi persamaan tadi itu, maka dia karakteristiknya adalah 0. Coba aja Anda ambil bilangan bulat apapun, terus Anda operasikan lagi dengan bilangan bulat positif, jelas tidak akan pernah ketemu 0 ya. Karena tidak pernah ketemu 0, berarti kita ikuti yang di catatan tadi bahwa karakteristiknya adalah 0 ya. Nah, jadi ini udah jelas ya. Lalu berikutnya, 4 bukan nilai karakteristik dari Z2. Kenapa? Kenapa 4 bukan karakteristik? Padahal 4 ketika kita kalikan dengan semua anggota Z2 juga menghasilkan 0. Coba kita lihat Z2 itu isinya apa aja sih? 0 dan 1 ya. Nah, kita operasikan 4 dikalikan dengan 0. Ini jelas 0. Lalu 4 dikalikan dengan 1. Ini juga hasilnya adalah 4. 4 tidak lain adalah 0. Sama ya, 0 juga. Nah, lalu kenapa dia bukan karakteristik padahal dia memenuhi? Karena ada 2 ya. Karena ada 2, padahal kita tahu 2 adalah lebih kecil daripada 4. Ada 2 lebih kecil daripada 4, dan 2 juga memenuhi seperti ini. Karena kita tahu bahwa 2 dikalikan dengan 0 juga 0. 2 dikalikan dengan 1 juga 0. Sama-sama hasilnya 0. Namun 2 lebih kecil daripada 4. Kita tahu bahwa di dalam definisi dikatakan bahwa yang menjadi karakteristik itu adalah nilai yang terkecil. Nah, ini 2 dan 4 sama-sama memenuhi. Nah, 2 adalah yang terkecil. Jadi kita pilih 2 sehingga 4 bukan karakteristik. Jelas ya? Jadi walaupun sama-sama menghasilkan 0, karena 4 bukan yang terkecil, masih ada 2, jadi 4 bukan karakteristik. Kita lanjutkan. Anda perhatikan sifat berikut. Bilangan bulat positif terkecil n adalah karakteristik gelanggang R jika dan hanya jika memenuhi n dikalikan dengan unsur satuan, hasilnya adalah unsur 0 untuk suatu n bilangan bulat positif. Jika tidak ada n yang memenuhi, maka karakteristiknya adalah 0 ya. Kalau di definisi tadi itu apa? N dikali sembarang anggota gelanggang ya. Sementara di sini n dikalikan dengan unsur kesatuan. Jadi ketika kita menggunakan sifat ini, berarti kita tidak perlu mengalihkan n dengan semua anggota gelanggang. Cukup kita kalikan n dengan unsur kesatuan. Ketika kita kalikan n dengan unsur kesatuan, hasilnya adalah unsur 0. Cukup untuk mengatakan bahwa si n itu adalah nilai karakteristik ya. Jadi seperti itu. Jadi kita
tidak harus ngecek ke semuanya. Kita cukup ngecek ke satu unsur aja, unsur kesatuannya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita perhatikan bilangan jam ya. Di sini kalau kita bicara bilangan jam 12 dikali 1 ya 12. 12 itu kita tahu adalah sama dengan 0. Jelas berarti sistem bilangan jam itu karakteristiknya 12 ya. Kita bisa lihat juga di Z2. 2 kita kalikan dengan 1 hasilnya 2. 2 sendiri di Z2 itu adalah 0. Berarti kita bisa mengatakan 2 adalah karakteristik dari Z2. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kita tidak perlu mengecek ke semua anggota, cukup ke unsur kesatuannya saja. Jadi sifat ini lebih mempermudah ya. Jadi ketika kita menggunakan definisi, kita kerepotan untuk gelanggang yang jumlah anggotanya sampai tak berhingga ya, karena kita harus mencoba ke satu sampai semuanya terjajaki. Dengan sifat ini kita cukup gunakan unsur kesatuannya saja, lebih praktis. Buktinya, nah kita berarti membuktikan bahwa ketika ini berlaku, maka definisi itu berlaku, atau kebalikannya, ketika definisi itu berlaku maka ini berlaku, karena ini jika dan hanya jika ya. Jadi kita buktikan ke kanan itu adalah diketahuinya apa? Kalau ke kanan diketahuinya adalah n karakteristik. Kita akan tunjukkan bahwa n kali 1 sama dengan 0 ya. Berarti kita buktikan ke kanan dulu ya. Ke kanan dulu berarti diketahuinya n-nya adalah karakteristik. Berarti kita akan membuktikan kanan dulu ya. Kalau membuktikan ke kanan itu berarti diketahuinya adalah n karakteristik. Akan kita buktikan bahwa n dikalikan dengan unsur kesatuan, ini hasilnya adalah unsur 0 ya, seperti itu. Jadi informasinya n adalah karakteristik. Karena n adalah karakteristik berdasarkan definisi, berarti n dikalikan dengan a hasilnya adalah 0 ya. Berarti dari definisi bahwa n dikalikan dengan a ini adalah 0. Kita akan menunjukkan bahwa n dikalikan dengan 1 adalah 0. Nah, seperti itu ya. Ini yang kita miliki berdasarkan informasi ini. Ini yang akan kita tunjukkan ya. Nah, dari sini n kali a itu tidak lain adalah a dioperasikan secara jumlah sebanyak n ya kan. Dari sini apa yang kita dapatkan biar kita masuk ke ketemu n kali 1. N kali a itu tidak lain adalah n dikalikan dengan a, tidak lain adalah a ditambah dan seterusnya a sebanyak n ya kan. Dengan kata lain, ini hasilnya adalah a dikalikan dengan 1 ditambah 1 dan seterusnya 1 ya kan, sebanyak n ya kan. Dengan kata lain di sini a dikalikan ini kan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak n adalah n kali 1 ya. A kali n kali 1R. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa kita punya tadi yang ingin kita tunjukkan adalah n kali 1-nya tidak lain adalah 0 ya. Nah, di sini kan kita punya n kali a-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, ini berdasarkan definisi kita punya ini. Ketika ini diuraikan kita punya yang ini
ya kan. Nah, dari sini berarti kita punya apa? Jadi kita punya A dikalikan dengan N dikalikan 1R sama dengan tadi N kalikan dengan A sama dengan 0 di R, ya kan. Jadi kita di sini punya A dikalikan N kalikan 1R sama dengan 0 di R. Dari sini kita punya apa? A dikalikan dengan N dikali 1R sama dengan 0R, berarti di sini kita punya A-nya tadi adalah sembarang ya. Karena A-nya tidak 0 ya kan. Berarti di sini kemungkinannya adalah N kali IR-nya yang 0. Berikutnya adalah kebalikannya, yaitu diketahuinya adalah N dikali 1R sama dengan 0. Akan kita tunjukkan bahwa N adalah karakteristik. Nah, kalau kita yang menunjukkan N adalah karakteristik, berarti N dikali A sama dengan 0 ya. Berarti kita di sini menunjukkan bahwa N dikalikan dengan A tidak lain adalah A ditambah A dan seterusnya sampai dengan N kali ya. Nah, di sini berarti kita punya A dikalikan dengan 1 ditambah 1R dan seterusnya sampai sebanyak ini N ya. Nah, jadi di sini kita punya N kalikan dengan A tidak lain adalah A dikalikan dengan N kali 1R. Nah, dengan kata lain N kali 1R adalah 0R di sini, sehingga kita punya 0R terbukti ya. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan apa itu pembagi 0 dan apa itu nilai karakteristik. Untuk latihan, silakan Anda kerjakan soal-soal berikut ini ya. Ada 5 buah soal ini. Nanti jika ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Nanti agar Anda bisa mengerjakan latihan itu, Anda simak dan perhatikan sampai semua materi tadi dapat Anda pahami ya. Jadi kalau Anda belum paham, berarti diulangi lagi terus sampai diperoleh pemahaman. Jika masih belum mengerti juga, walaupun sudah diulang berkali-kali, Anda boleh mengutarakan pertanyaannya pada kolom komentar apa yang Anda rasa sulit ya. Dan tentunya Anda akan tahu di mana kesulitannya ketika Anda mengerjakan soal latihan tadi ya. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe ya, like, serta di-share ke teman yang lainnya sehingga mereka merasa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru atau balasan dari Bapak terkait pertanyaan yang Anda ajukan tadi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Selamat belajar dan selamat mencoba. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.